Jakarta karena sedang pada cuaca ekstrim. Memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu mulai, silakan dicek kebersihan kelas dulu. Kanan kirinya apakah sudah bersih semua? Iya, sudah bersih ya, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman ya. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan kelas supaya kita belajar itu menjadi nyaman ya. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Sekretarisnya siapa? Mbak Widya, siapa yang tidak masuk hari ini? Sudah, Mas Rashid aja. Hanindita sakit. Terus siapa lagi? Sudah ya. Sebelum pembelajaran ini dimulai, Ibu akan mengecek konsentrasi dan kesiapan kalian terlebih dahulu ya. Boleh berdiri sebentar? Ya, nanti ketika Ibu mengatakan tepuk 1, kalian silakan tepuk tangan 2 kali. Ketika Ibu mengatakan tepuk 2, silahkan kalian tepuk tangan 3 kali. Ketika Ibu mengatakan tepuk 3, berarti tidak tepuk tangan. Bisa dimengerti? Kita mulai ya. Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Gak apa-apa, tepuk tangan buat kita semua. Ya, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ya, sudah konsentrasi semuanya. Baik, hari ini kita akan memasuki bab berikutnya mengenai kebijakan moneter ya. Sebelum kita masuk kepada materi, ada yang masih ingatkah kemarin minggu yang lalu kita belajar materi apa? Ya, minggu kemarin kita belajar materi inflasi. Ya, ada yang masih ingat inflasi itu apa? Siapa? Mbak siapa namanya? Adinda. Ya, silakan Mbak Adinda. Inflasi itu apa? Sambil berdiri. Inflasi yaitu sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Mbak Dinda. Materi yang sebelumnya yaitu mengenai inflasi ya, yaitu kenaikan harga secara terus-menerus dalam periode tertentu. Baiklah, kita masuk pada materi berikutnya yaitu mengenai kebijakan moneter. Tujuan pembelajaran dari kebijakan moneter itu sendiri yaitu menjelaskan arti kebijakan moneter, menguraikan tujuan kebijakan moneter, menentukan pengaruh jumlah uang beredar terhadap tingkat harga, menganalisis berbagai macam kebijakan moneter. Ya, itu tujuan dari pembelajaran kebijakan moneter. Selanjutnya ada manfaat mempelajari kebijakan moneter dan materi dari kebijakan moneter. Manfaat mempelajari kebijakan moneter yaitu dapat mengetahui nilai tukar rupiah dan dapat menjaga kestabilan ekonomi. Ya, sebelum kita lanjut mengenai kebijakan moneter, Ibu akan
menayangkan sebuah video, ya. Silahkan kalian amati, ya. Kalian amati nanti dari video itu apa yang kalian tangkap. Ini menjadi perhatian penting Bank Indonesia dalam mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Kebijakan investor yang berangsur-angsur meningkat membuat nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil. Ada 3 perkembangan penting yang menjadi perhatian Bank Indonesia dalam mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap Ya, tadi sudah Ibu tayangkan mengenai berita kebijakan moneter, ya. Dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, masalah apa yang terjadi pada video tersebut? Siapa? Mbak Reva? Ya, masalah apa Mbak yang terjadi dalam video tersebut? Langkah Bank Indonesia dalam menghadapi COVID. Ya, betul sekali. Langkah Bank Indonesia dalam menghadapi COVID, ya. Ya, apakah ada kaitannya video yang sudah kita pelajari tadi mengenai langkah Bank Indonesia menghadapi COVID dalam pembelajaran pada pagi hari ini? Ada, ya. Dengan Mas siapa? Ya, Mas Abel. Menurut Mas Abel apa? Bank Indonesia dalam menghadapi COVID mengeluarkan beberapa kebijakan moneter. Kebijakan ini dikeluarkan guna untuk menjaga keseimbangan ekonomi di masa pandemi COVID, terutama investasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi menjadi perhatian penting Bank Indonesia dalam mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Arti dari kebijakan moneter itu sendiri adalah kebijakan bank sentral, ya. Bank sentral itu Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengatur jumlah uang yang beredar, ya. Jadi kebijakan moneter itu yang mengatur adalah pemerintah melalui Bank Indonesia atau bank sentral, ya, untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Bu, kenapa tuh jumlah uang yang beredar itu harus diatur? Biar bisa menjaga kestabilan ekonomi, ya. Kesempatan kerja yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang rendah, ya. Jadi ada 3 tujuan dari kebijakan moneter, ya. Dari apa yang sudah Ibu jelaskan, bisa dimengerti? Sudah paham? Mas, tadi terkait sedikit materi yang sudah Ibu sampaikan mengenai kebijakan moneter, ya. Selanjutnya silahkan kalian mengkaji lebih dalam terkait kebijakan moneter dengan literasi, ya, pada beberapa sumber, boleh buku, LKS atau website yang relevan. Nah, sekarang Ibu akan membentuk beberapa kelompok, ya. Ini siswanya ada 36. Ibu bagi menjadi 6 kelompok, ya. Ada kelompok 1 sampai kelompok 6. Kelompok 1 Ibu yang menentukan saja, ya. Kelompok 1 adalah di sebelah kanan Ibu. Nah, silahkan untuk berkolaborasi dengan teman kelompoknya terlebih dahulu, ya. Silahkan untuk bergabung dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan. Di sini Ibu akan membagikan LKPD, ya, atau lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD yang Ibu bagi ini nanti, silahkan kalian mengkaji masalah dengan menggali informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, ya. Jadi nanti silahkan catatlah poin-poin penting dari hasil pengamatan, boleh dari video
atau dari buku, atau dari LKS, atau dari website, ya silahkan dicatat poin-poin pentingnya untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, tidak ada artikelnya. Di situ ada barcode-nya, ada linknya. Jadi nanti silahkan kalian bisa mencari artikelnya, bisa membaca artikelnya melalui link yang sudah Ibu tuliskan di situ, atau silahkan bisa scan barcode ya yang sudah Ibu tampilkan di situ. Dari artikel yang sudah kalian baca, nanti silahkan kalian amati masalah apa yang ada di dalam artikel tersebut. Setelah kalian amati, barulah kalian mencari referensi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam artikel. Sampai di sini tugas yang Ibu berikan ada bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Silahkan untuk mengerjakan LKPD-nya terlebih dahulu. Waktu mengerjakan adalah 20 menit mulai. Dapat artikel nomor 2 ya. Ini apa artikel nomor 2? Ya, strategi Indonesia dalam menjadi ekonomi semasa. Ini baru nomor 1 ya, silakan LKPD-nya. Nanti nomor 2 juga nomor 3. Boleh buka buku LKS, kemudian buku paket atau website yang relevan dengan materi. Tunjuk apakah sudah selesai semuanya? Sudah selesai semua, berarti sudah siap semua untuk maju ke depan ya. Perwakilan dari artikel 1 terlebih dahulu ya. Untuk artikel 1 yang Ibu tunjuk adalah kelompoknya Mas Adimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Triwidi Lestari. Nama saya Nyasi Kodwiana. Saya Mas Abdul. Nama saya Muhammad Mahir. Nama saya Alvin Farusi. Saya Dimas Safarudin Saputra. Tujuan dikeluarannya kebijakan moneter oleh pemerintahan yaitu memberikan di tengah pandemi COVID-19 ke pasar keuangan, pasar modal dan sektor real diharapkan menjadi lebih terkendali. Yang dikeluarkan pemerintah melalui Bank Indonesia sudah cukup efektif dan mampu untuk mempertahankan kondisi dan untuk melakukan kebijakan kuantitatif easing, salah satunya menurunkan GWM atau giro wajib minimum. Bank Indonesia telah memberikan injeksi kepada perbankan sebesar hampir 300 triliun sejak awal tahun 2020. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, bagus sekali ya presentasi dari artikel 1 perwakilan kelompok 2, yaitu kelompoknya Mas Adimas. Nah, dari pembelajaran kebijakan moneter ini serta permasalahan yang sudah dianalisis, ya, apa yang dapat kalian simpulkan dari permasalahan tersebut? Siapa yang bisa menyimpulkan? Mbak Nur, ya, Mbak Nur. Apa kesimpulannya Mbak Nur? Kebijakan moneter yaitu kebijakan ekonomi yang menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kegiatan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang kesinambungan. Contohnya yaitu menaikkan tingkat suku bunga atau kebijakan diskonto, menjual surat-surat berharga atau kebijakan pasar terbuka, menaikkan cadangan kas atau kebijakan kas ratio, membatasi atau memperketat pemberian kredit. Ya, baiklah. Terima kasih untuk Mbak Nur Azizah ya.
Itu tadi merupakan kesimpulan dari permasalahan mengenai kebijakan moneter ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu minta silahkan kalian berikan refleksi terkait pembelajaran pada hari ini ya. Siapa yang mau memberikan refleksinya? Mbak siapa? Mbak Elsa ya? Iya, silakan Mbak. Pada pembelajaran ekonomi hari ini yang membahas materi kebijakan moneter, mulai dari mengamati video, artikel, memahami materi yang Ibu sampaikan, menganalisis videonya artikel pada LKPD, serta mengerjakan latihan soal pada kuis, kami semakin paham bahwa inflasi berkait dengan kehidupan sehari-hari. Serta kebijakan moneter membahas tentang naik Bank Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan moneter untuk menstabilkan ekonomi. Ya, terima kasih buat Mbak Elsa ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan yang akan datang yaitu mengenai apa? Instrumen kebijakan moneter dan dampak kebijakan moneter. Bisa bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Menyedihkan atau menyenangkan? Menyenangkan ya. Ya, menyenangkan karena tadi kalian sudah melihat video, membaca artikel, ya kan, menganalisis artikel, juga presentasi, ya, alhamdulillah menyenangkan. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.